Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada MAPA, direkomendasikan trading buy dengan support yang bisa diperhatikan di 915, resistennya hingga ke 1050 pemirsa. Kemudian dari perbankan big cap ada BMRI, tadi pun juga sempat kita ulas, rekomendasinya adalah buy on weakness 6625, supportnya resistennya hingga ke 7150. Dari teknologi ada MTech, lebih ke arah buy on break pemirsa, supportnya 468, resisten hingga ke 585. Nah, dari properti ada SMRA, lebih ke arah spekulatif buy 635, resisten hingga ke 725. MAPA, BMRI, MTech, dan SMRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Head of Customer Literation and Education PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Pak Audi, langsung saja kita ke MAPA, Pak. Anda merekomendasikan trading buy. Dalam sepekan cenderung menguat, kemudian dalam 2 hari terakhir penguatannya juga cukup signifikan. Hari ini intraday-nya di 985, Pak Audi. Tampaknya intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, paling tidak dalam 3 bulan terakhir. Analisis Anda untuk MAPA, trading buy di level berapa? Ya, jadi memang untuk MAPA sini kami melihat tren yang cukup positif, cukup baik gitu ya. Ada skenario bullish di sini. Memang untuk range harganya untuk entry-nya bisa di level 960 sampai dengan di 980 itu masih menjadi entry untuk trading buy, dengan memang targetnya masih terbuka sekali. Sebenarnya 1050 adalah resisten pertama. Jika memang nanti dia sudah mulai bergerak di atas 1050, maka next-nya potensial bisa sampai dengan di 1155 gitu ya. Tetapi memang yang akan menjadi konfirmasi support untuk saat ini adalah batasi jika memang nanti dia terkoreksi ke bawah 915. Baik. Penutupan hari ini di 965 menguat signifikan di 4,32%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Audi, dari perbankan big cap ada BMRI. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Review singkat saja, buy on weakness di level berapa untuk BMRI? Iya, sesuai dengan tadi BMRI di sini kami melihat ada support jangka panjangnya, moving average 200 hari. So untuk buy on weakness bisa di level 6.800 sampai dengan di 6.900, itu memang area demand yang cukup kuat. So jika memang besok atau sampai dengan sepekan ini ada terjadi technical rebound, maka kami melihat resisten pertamanya adalah di 7.150. Tetapi batasi jika nanti justru malah dia berbalik arah ke bawah level 6.600. Tetapi dengan signal untuk saat ini kami masih cukup potensial melihat ada indikasi skenario bullish untuk jangka pendek. Ada peluang new all time high tidak, Pak, sampai dengan akhir tahun untuk BMRI? Iya, untuk saat ini memang kami masih cukup moderat ya memandang BMRI untuk mencetak all time high, tetapi memang potensi untuk saat ini adalah ya at least dia bisa naik ke atas 7.300 dulu untuk mencetak all time high, itu akan menjadi signal konfirmasinya. Baik, penutupan hari ini BMRI 6.825 ditutup flat pemirsa, lebih cenderung tertekan. Namun di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua, penguatan lebih ke arah, pelemahan maksud kami lebih ke arah terbatas dan ditutup flat 6825, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, dari teknologi ada MTech. Buy on break di level berapa untuk MTech, Pak Audi? Ya, untuk MTech di sini kami melihat secara teknikal ada pola flag gitu ya, memang ini ada potensi bullish berkelanjutan dengan dia bisa tercatat breakout 520. Kami kira ini akan menjadi signal confirmation untuk MTech ini bisa berlanjut ya, at least untuk resisten pertamanya bisa achieve sampai dengan di 585, dan untuk nextnya kami kira sampai dengan di 605 masih sangat terbuka. Tetapi memang perlu sobat investor ini batasi jika memang nanti justru malah gagal melanjutkan flag berkelanjutannya, ini adalah di level 468. Penutupan hari ini 496 menguat di 2,90%. Dari sisi pola seperti apa untuk MTech, Pak Audi, ketika di perdagangan akhir tahun 2023, sekitar perdagangan Oktober, November, Desember ini MTech sempat sudah berada di atas level 600-an, Pak Audi?
Iya, jadi memang untuk saat ini kami masih melihat step by step gitu ya. Karena kemarin setelah berhasil melewati rintangan di 450, saat ini sudah mulai membentuk bullish berkelanjutan. So memang untuk saat ini kami perlu mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk level 520 apakah bisa di break. Jika memang iya, kami sangat optimis sekali MTEK ini di Desember atau sampai dengan di akhir tahun bisa at least bergerak di atas 605 gitu. Jadi memang kami butuh konfirmasi dulu untuk sampai dengan pekan ini atau memulai di bulan November. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa dari properti. Tampaknya juga direkomendasikan ada SMRA. Posisi dari SMRA dari sisi support dan resistennya saya ulang kembali 635, resisten hingga 725, dan SMRA tampaknya dikonfirmasi masuk ke dalam indeks LQ45 juga, Pak Audi. Iya, jadi memang kami melihat secara tren ini sudah ada pembalikan arah atau sudah ada pullback. Dikonfirmasi hari ini bisa ditutup di atas 660. Ini memang menjadi sinyal cukup optimisnya kami. Tetapi memang untuk saat ini masih dalam taraf spekulatif. Ditambah lagi dengan adanya momentum berhasil masuknya Summarecon ini ke dalam indeks RQ45 yang saya pikir akan ada potensi rebalancing yang memang potensi terjadi ya at least sampai dengan di Desember gitu ya. Karena memang saham-saham LQ45 biasanya menjadi sebagai indeks basis acuan gitu ya untuk para fund manager ataupun para investor. Baik, rekomendasinya seperti apa untuk SMRA? Spekulatif buy di level berapa? Kenapa spekulatif buy? Singkat saja Pak. Ya, untuk spekulatifnya sebenarnya kami masih di level 660 sampai dengan 670. Ini memang menjadi sinyal untuk spekulatifnya. Kenapa? Karena memang kami masih butuh melanjutkan untuk at least setidaknya bisa bergerak lagi di atas moving average 20 hari. So untuk saat ini karena dia masih di bawah, maka kami masih merekomendasikan untuk spekulatif buy. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MAPA, BMRI, MTEK, dan juga SMRA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Kita akan jeda kembali Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali. Ada Bapak Inder dari Bali. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami. Menanyakan saham Bless Pak. Sudah ambil posisi di 270. Nyangkut sepertinya. 258 penutupan hari ini meskipun kenaikan cukup signifikan di atas 8%. Ya, Bless masih sangat bagus sekali. Jadi memang hari ini sudah terkonfirmasi bahwa dia sudah break level 250 yang memang tertahan sejak Agustus. So ini memang masih boleh di-keep dulu aja. Untuk tadi Bapak sudah posisi di 270, saya pikir masih ada potensi bisa kembali lagi terdorong gitu ya dengan target bertahap. Resisten pertamanya boleh dicatat 280 dan nextnya jika breakout sampai dengan 292. Tetapi hati-hati jika nanti ternyata Bless ini bisa kembali lagi ke bawah 244. Jadi ini memang menjadi sinyal yang negatifnya jika memang turun ke bawah 244. Oke, supportnya 244, resistennya bisa ke 280, bahkan resisten kedua 292 ketika 280 berhasil ditembus oleh Bless. Superior Prima, sukses TBK. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba bacakan Bapak Sihotang dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham energi Pak, NRG. Untuk energi, penutupan hari ini di 286 menguat di 3,62%, sementara Bapak Sihotang sudah ambil posisi di 288. Masih nyangkut sedikit ini, tinggal beberapa poin. Di hold saja, ada peluang balik ke atas 288 tidak Pak? Ya, ini sudah 2 hari energi akhirnya berhasil pullback. So ini memang justru malah posisi entry yang cukup bagus untuk buy on weakness atau untuk nambah averaging. Jadi jika tadi Bapak sudah ada di posisi 288, saya pikir tahan dulu aja, keep dulu aja, karena kami melihat ada potensi tendensi dia bisa menguat at least sampai dengan di 308. So mudah-mudahan pekan ini dia bisa rebound lagi, bisa pullback lagi penguatannya, dengan kami melihat ada volume transaksi yang memang cukup besar. Resisten pertama 308, next resistennya adalah 326. Ini masih boleh diperhatikan, tetapi hati-hati Pak, jika memang nanti ternyata justru mulai bergerak ke bawah 266. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Kasmudin dari Medan ini Pak, menanyakan saham ISAT, support dan resistennya dan buy di level berapa. Hari ini penguatannya juga cukup signifikan ini untuk ISAT. Sebelumnya pasca short split lebih cenderung tertekan ini. Seperti apa Anda melihat pola pergerakan saham ISAT mencoba untuk bangkit kembali?
Iya, saat ini memang sudah berhasil rebound di level atau demand areanya di 2170, 2190. Ini memang menjadi area yang cukup kuat dan akhirnya dia bisa bergerak lagi di atas 2300. So ini memang menjadi sinyal pullback. Jadi memang masih boleh diperhatikan, jika sudah ada posisi boleh ditahan dulu aja. Dengan resisten pertamanya adalah 2560 dan nextnya jika dia breakout lagi adalah 2720. Tetapi hati-hati sekali lagi jika justru ISAT malah mulai ke bawah level 2160. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, ini lebih menanyakan saham-saham pertambangan batu bara ini, Pak Audi. Saham mana yang lebih direkomendasikan? Apakah harus menunggu rilis kinerja terlebih dahulu, Pak? Iya, jadi memang kalau kita lihat pasca beberapa emiten batubara ini membagikan dividen, memang secara keseluruhan in general polanya sama, masih dalam pola yang cukup bearish, tetapi memang masih boleh diperhatikan. Sekali lagi ada beberapa emiten, salah satunya adalah ITMG. ITMG ini masih cukup menarik, di mana memang saat ini harganya berada di area demand yang cukup kuat, 25.200 sampai dengan 25.500. So itu memang menjadi area cukup kuat. Jika memang mau masuk, boleh ambil cicil terlebih dahulu gitu ya, dengan resistennya adalah di 26.200. Tapi hati-hati sekali lagi untuk ITMG, jika dia turun ke bawah 25.100 ini menjadi sinyal yang negatif. Lalu yang berikutnya boleh diperhatikan juga emiten batubara berikutnya ada Bukit Asam dengan area yang cukup menariknya saat ini adalah di 2.800 sampai dengan 2.830. Baik. Ini bisa untuk buy on weakness, targetnya adalah 3.000. Hati-hati jika dia turun ke bawah 2.750. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Bapak Samekto dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham PTPP, Pak. Sudah mantul support dan resistennya. Updatean terbaru hari ini untuk PTPP, labanya tumbuh, Pak, 14,54%, pendapatan maksud saya, sementara ternyata tumbuh untuk laba di 11,49%. Analisis teknikal di tengah penguatan yang terjadi hari ini, sudah direkomendasikan masuk tidak, Pak Audi? Iya, untuk PTPP memang untuk saat ini masih bisa dimanfaatkan hanya dalam jangka pendek saja, gitu ya. Memang kami melihat secara tren atau jangka menengah sebenarnya masih dalam rentang sideways. Dan untuk teman-teman atau sobat investor yang memang sudah ada posisi, so ini masih boleh di-keep terlebih dahulu. Kami melihat untuk saat ini, jika memang PTPP ini gagal break 490, saya pikir teman-teman bisa taking profit aja di area-area dekat 490. Tetapi jika dia breakout, boleh untuk tambah lagi karena potensi dia terbuka. Resisten berikutnya adalah 530. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham Astra Internasional. Di tengah fluktuasi yang terjadi, Astra kemana arahnya sampai dengan akhir tahun? Ada kemungkinan tidak ke 54 dan juga ke 5.500? Ya, untuk saat ini memang kami masih belum melihat sinyal yang cukup kuat untuk terjadinya penguatan yang dalam berkelanjutan. Tetapi memang untuk saat ini area Astra masih sangat sempit sekali. Dia masih bergerak sideways. So memang jika memang nanti dia terkoreksi lagi sampai dengan di level setidaknya 4.920, 4.950, ini boleh diambil untuk buy on weakness. Tetapi jika untuk konfirmasinya jangka panjang adalah kami masih baru pede ketika Astra sudah mulai bergerak di atas 5.250. Baik. Gitu ya. Jadi memang butuh konfirmasi. Dan next targetnya apakah bisa sampai di 5.400? Kami pede jika sudah breakout 5.250. Baik, penutupan hari ini masih di 5.125, tertekan dalam kembali di 2,38%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Audi, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Octavianus Audi yang merupakan Head of Customer Literation and Education PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.